Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini merupakan pagi yang penuh dengan sukacita, amin. Kita semua boleh menikmati kembali kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan oleh sebab itu saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Kita menerima kabar baik agar iman kita dibangun dan juga kita menyiapkan agar kita mau bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 62 di ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Maka pagi hari ini saya percaya menjadi pagi yang indah, saat dimana kita berhadapan dengan Tuhan, kita boleh memandang wajah Tuhan, merasakan kebaikannya, dan supaya kita juga terus kita dapat bersekutu di dalam kasih Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita hampiri Tuhan saudara, mari datang di tahtanya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Kita katakan hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sama-sama kembali kita datang di hadirat Tuhan. Kita katakan kembali bersama-sama saudara. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, oh Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Bersama-sama umat Tuhan kita katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
katakan bersama-sama, oh hadirat-Mu, Rabu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, oh, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Yesus Raja. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Terlebih dari siapapun juga di dunia ini ya Tuhan. Kami hanya mau berharap kepada Yesus. Kami hanya mau memandang kepada Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami katakan, kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami pandang wajah-Mu Yesus. Lebih dalam lagi kami mau bersekutu dengan Tuhan. Kami katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita katakan bersama-sama, hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku
indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Puji nama Tuhan, lawatan Tuhan sungguh luar biasa, kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti atas kita, janji Tuhan pasti digenapi. Nah, tentunya hari ini adalah hari yang luar biasa kalau kita boleh diizinkan bangun dari tempat tidur kita dan kita diizinkan masuk ke hadirat Tuhan menikmati lawatan, pujian, penyembahan. Nah, saat ini kita akan diberkati lebih lagi tentunya di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami hari ini. Kami akan mendengar firman-Mu Bapa. Kami percaya firman Tuhan adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan kami. Dan itu juga yang kami percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Apa yang Tuhan firmankan pasti digenapi. Berbicaralah bagi kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, judul hari ini saya bawakan ini berbicara mengenai memiliki mata Raja Wali. Ya, memiliki mata Raja Wali. Salah satu gambaran yang sangat indah yang Tuhan gunakan untuk menjelaskan hubungan Tuhan dengan bangsa Israel itu terdapat di dalam Keluaran 19 pada ayat yang keempat. Dikatakan, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Tuhan tidak mengatakan bahwa Ia membawa Israel seperti ayam membawa anak-anaknya. Tapi Tuhan memakai penjelasan tentang memilih gambaran burung Raja Wali. Kenapa Tuhan mengambil gambaran burung Raja Wali? Karena Raja Wali adalah simbol daripada kekuatan, simbol ketinggian, ketajaman penglihatan, dan burung Raja Wali adalah simbol dari kemampuan, mampu melihat jauh, melampaui apa yang dapat dilihat oleh burung-burung yang lainnya. Nah, hari ini saya percaya bahwa Tuhan tidak hanya ingin menopang kita di atas sayap Raja Wali, tetapi juga Tuhan ingin membentuk kita menjadi orang-orang Kristen Raja Wali yang memiliki cara pandang yang berbeda dari dunia ini. Nah, salah satu ciri utama Raja Wali itu adalah memiliki mata Raja Wali. Yang pertama, mata Raja Wali itu mampu melihat dekat dan juga mampu melihat jauh. Jadi burung Raja Wali ini, saudara, dia memiliki kemampuan penglihatan yang sungguh luar biasa. Burung Raja Wali mampu melihat detail yang sangat kecil dari ketinggian yang sangat tinggi. Namun pada saat yang bersamaan, dia juga mampu melihat sasaran yang berada jauh di depan. Nah, inilah gambaran tentang kehidupan orang percaya. Banyak orang hanya melihat apa yang di depan hidung mereka. Mereka hanya melihat masalah mereka hari ini, tagihan mereka hari ini, kesulitan mereka hari ini, tantangan mereka hari ini, itu saja yang dilihat. Tetapi sebenarnya Tuhan ingin kita memiliki perspektif yang jauh lebih tinggi dari itu semua. Tuhan ingin kita memperhatikan detail kehidupan kita sehari-hari, tetapi juga tetap mampu melihat tujuan besar yang telah Tuhan sediakan. Karena ada orang yang hanya fokus pada masa depan, sehingga mereka mengabaikan tanggung jawab mereka di hari ini. Sebaliknya juga ada orang yang begitu sibuk dengan urusan mereka hari ini, sehingga mereka kehilangan visi akan masa depan yang Tuhan sudah rancangkan. Nah, mata Raja Wali ini mampu melakukan kedua-duanya. Melihat apa yang harus dilakukan sekarang ini, sekaligus mengetahui kemana Tuhan sedang membawa kehidupannya ke depan. Nah, pelajaran yang kedua, firman Tuhan itu memberikan kita penglihatan Raja Wali. Dalam Mazmur 119, ayat 105, dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Mari perhatikan dua fungsi firman Tuhan ini. Pertama, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Pelita itu berbicara tentang langkah-langkah dekat. Karena pelita membantu kita melihat batu yang dapat membuat kita tersandung. Pelita itu membantu kita mengetahui langkah berikutnya seperti apa. Karena saudara, ayat ini dituliskan, itu digambarkan seperti pelita yang ditaruh di ujung jubahnya orang Yahudi yang panjang itu. Jadi mesti perlahan, step by step. Karena itu untuk menerangi satu langkah. Kalau terburu-buru, terbakarlah dia. Istilahnya seperti itu. Makanya firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu dia gambarnya. Nah, seringkali kita ingin mengetahui seluruh rencana Tuhan untuk 10 tahun ke depan. Betul ya? Tapi Tuhan berkata begini, saudara. Ikuti saja next step atau langkah berikutnya. Nah, firman Tuhan menolong kita mengambil keputusan yang benar itu setiap hari. Lalu kedua, firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Terang itu tidak hanya menerangi kaki, saudara. Tapi terang juga menerangi jalan yang ada di depan kita. Artinya, firman Tuhan itu memberikan direction atau memberikan arah. Firman Tuhan itu memberikan visi ke depan. Firman Tuhan itu menunjukkan tujuan daripada hidup kita ada di dunia ini. Tuhan tidak ingin kita hidup tanpa arah. Tuhan ingin kita mengetahui kemana kita sedang berjalan. Jadi, mata Raja Wali bukanlah kemampuan alami manusia. Mata Raja Wali itu lahir ketika seseorang hidup di dalam firman Tuhan. Jadi, semakin banyak firman memenuhi pikiran kita, maka semakin jelaslah penglihatan rohani kita. Yang ketiga, orang yang memiliki mata Raja Wali itu tidak terjebak oleh situasi, oleh keadaan. Makanya ketika bangsa Israel berada di depan Laut Teberau, mereka itu hanya melihat masalah. Mereka melihat laut yang dalam, lalu mereka menoleh ke belakang melihat tentara Mesir yang sedang mengejar mereka. Mereka merasakan ancaman, mereka melihat ancaman begitu besar. Tetapi Tuhan melihat tanah perjanjian, itu yang Tuhan lihat. Bangsa Israel mereka melihat hari itu, tetapi Tuhan melihat masa depan setiap mereka. Inilah perbedaan antara pandangan manusia dan pandangan Raja Wali. Karena banyak orang menyerah karena hanya melihat kondisinya saat ini saja. Tetapi orang yang memiliki mata Raja Wali itu memahami bahwa keadaan hari ini bukan akhir dari cerita. Katakan amin. Mungkin saat ini saudara sedang ada dalam tantangan di dalam keluarga Anda. Mungkin saat ini sedang ada tekanan dari perekonomian. Mungkin saat ini ada masalah di dalam pelayanan-pelayanan kita. Tetapi ingat ini, jangan membuat keputusan berdasarkan apa yang terlihat hari ini. Buatlah keputusan berdasarkan apa yang Tuhan katakan tentang masa depan Anda. Iman selalu melihat lebih jauh daripada keadaan sekarang yang sedang kita hadapi. Nah, pelajaran yang keempat, mata Raja Wali itu membantu kita menjalani hidup dengan purpose, dengan tujuan. Salah satu tragedi terbesar dalam kehidupan bukanlah kegagalan. Tragedi terbesar adalah hidup orang tanpa tujuan. Karena banyak orang sibuk, tapi tidak tahu kemana dia pergi. Banyak orang bekerja keras, tapi tidak tahu untuk apa yang mereka kerjakan. Nah, Tuhan tidak menciptakan kita untuk hidup tanpa arah. Tuhan memiliki tujuan yang spesifik bagi setiap anak-anaknya, termasuk saudara yang menyaksikan acara ini. Karena itu, kita membutuhkan mata Raja Wali. Nah, kita perlu bertanya, Tuhan, kemana Engkau sedang membawa saya? Tanya lagi, Tuhan, apa yang Engkau ingin aku kerjakan? Tanyakan lagi, Tuhan, warisan apa yang ingin Engkau bangun melalui kehidupan saya selama saya masih hidup di dunia ini? Nah, ketika kita memiliki visi dari Tuhan, maka kita tidak mungkin atau tidak mudah digoyahkan oleh masalah-masalah yang sementara. Orang yang tahu tujuannya akan mampu bertahan melewati berbagai musim-musim kehidupan di dunia ini. Maka saya closing dalam Keluaran 19 pada ayat yang keempat. Ini mengingatkan kita bahwa
Tuhan itu membawa Israel di atas sayap burung Raja Wali. Hari ini Tuhan yang sama di dalam Yesus juga ingin membentuk kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki mata Raja Wali. Mata yang mampu melihat detail kehidupan sehari-hari, mata yang mampu melihat visi Tuhan untuk masa depan. Mata yang tidak terfokus pada masalah, tetapi terfokus pada janji Tuhan. Dan rahasia untuk memiliki mata Raja Wali itu adalah, mari hiduplah di dalam firman Tuhan. Karena firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan menolong kita melihat next step-nya atau langkah-langkah berikutnya. Firman Tuhan juga menolong kita untuk bisa melihat tujuan akhir dari perjalanan kita. Nah, karena itu janganlah hidup hanya berdasarkan apa yang terlihat oleh mata jasmani. Saya ulangin ya, janganlah hidup berdasarkan apa yang terlihat oleh mata jasmani. Mintalah kepada Tuhan agar Anda memiliki mata Raja Wali, mata yang melihat kehidupan dari perspektifnya kerajaan Allah. Mata yang melihat lebih jauh daripada keadaan yang sedang kita jalani. Mata yang melihat janji Tuhan lebih besar daripada masalah yang sedang kita hadapi. Dan ketika Anda berjalan dengan penglihatan seperti itu, Anda akan menemukan bahwa Tuhan sedang membawa Anda menuju tujuannya Tuhan yang sempurna. Yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita masuk di dalam sesi sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari siapkan roti dan anggur di tempat saudara masing-masing. Saya percaya Anda memiliki persepsi yang berbeda sekarang melihat dengan cara pandang Tuhan. Dan Anda meyakini apa yang Tuhan rancangkan jauh lebih besar daripada apa yang sedang ada di depan mata saudara. Mari sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, kami menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus, maka mulai hari ini bersama dengan keluarga kami termeterai menjadi warga sorga, punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah dijagai pasukan malaikat sorgawi. Kami menang atas kuasa gelap, menang atas setan-setan, menang atas kuasa roh jahat. Dukun-dukun tidak berkuasa atas kami. Oleh korban darah Yesus, maka kami punya iman. Maka apa yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami, diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara mengucap syukur buat tubuh dan darahnya. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan berlimpah, pertolongan Tuhan ajaib, dan kasih karunia tidak pernah berhenti atas setiap kita anak-anaknya. Dan di tangan saya saat ini ada minyak urapan Tuhan Yesus yang memberikan perintah kepada para murid untuk mendoakan orang sakit, mengusir setan-setan, menghadirkan pasukan malaikat. Ini bukan perintah manusia dan bukan karena doktrin yang dibangun, tapi ini karena perintah Tuhan. Saya sudah membuktikan yang berkali-kali bagaimana kuasa gelap dihalau, orang-orang yang terikat setan dilepaskan, dan tempat-tempat yang tidak berhasil diurapi dengan minyak. Maka tempat itu menjadi tempat yang diberkati karena Tuhan yang telah memberikan perintahnya. Mari sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan, dan setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit.
Silakan pasukan malaikat hadir, jagai kami, pagari kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Saudara boleh teteskan atas kepala saudara. Dan saudara bisa berdoa juga buat pasangan Anda atau buat keturunan saudara dan setiap tempat di mana saudara bangun usaha. Saudara bisa melepaskan perkataan kuasa atas tempat tersebut. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya, dia akan memakan buahnya. Di layar monitor saudara, ada kata-kata berkuasa yang akan jadi berkat yang pasti berhasil bagi hidup Anda. Pada saat saudara percaya dan memperkatakannya. Sama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bila mana saudara diberkati dengan siaran ini, saudara please, saudara boleh bagikan kepada setiap kenalan, kerabat, keluarga saudara. Dan kalau saudara belum pernah digembalakan, belum pernah tertanam di gereja manapun, kami dari Zion Church of Christ, kami selalu membuka pintu untuk bisa menjadi berkat buat saudara. So please kunjungi gereja kami setiap hari minggunya, yaitu di Hotel Santika di jam 8 pagi dan jam 10 pagi setiap hari minggunya. Kami tunggu kehadiran saudara dan God bless you saudara. Mari kita arahkan hati kita dan kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga aku, kita semua sama-sama menjadi warga surga. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa lagi saudara di program I Start with Jesus berikutnya, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Pulang